Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di Cleoser Tutorial. Pada tutorial kali ini, Cleoser akan berbagi mengenai Visual C# ya, masih dalam Visual C#. Dan pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang DLL. Nah, apa sih DLL itu? Nah, DLL itu adalah singkatan dari Dynamic Link Library. Ya, dimana DLL itu adalah kelas-kelas yang udah dikompil ya, atau sudah di packing gitu kan, atau yang sudah di packing gitu maksudnya. Terus dimana di dalam kelas itu terdapat fungsi-fungsi atau metode-metode ya, dan banyak sekali library di dalamnya, yang mana semua itu akan berguna sekali dan akan bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi atau program-program nanti. Nah, untuk lebih jelasnya DLL ya, Anda bisa membacanya di website ini ya. Terus Anda juga saya akan beritahu tentang Windows sendiri, bahwa Windows itu mempunyai banyak sekali DLL di dalamnya. Seperti ini, saya akan memberikan Anda informasi ya. Ini C, kita bisa masuk ke Windows, lalu kita masuk ke sistem 32-nya ya, seperti ini sistem 32-nya ya. Jadi di bawah sini kita bisa melihat banyak sekali DLL ya, banyak sekali file-file DLL. Nah, bagaimana cara membuat DLL ya, dan mengaplikasikannya di dalam program kita nanti, agar kita bisa tahu ya, bisa lebih paham tentang pembuatan DLL dan fungsinya. Nah, untuk membuatnya di sini saya akan menggunakan Visual Studio 2012. Nah, ini adalah Visual Studio 2012 saya ya. Dan saya akan new project di sini, membuat project baru. Nah, di sini saya akan memberi nama Cleoser.dll misalnya, seperti itu. Dan pastikan Anda memilih Visual C# ya. Dan di sini Anda memilih kelas library ya, karena kita akan membuat file dengan extension DLL ya, seperti ini. Lalu kita browse dulu. Nah, jadi di sini saya akan membuat atau menyimpan project saya di desktop saja. Nah, di sini saya udah membuat sebuah folder project DLL namanya ya, dan saya select folder di sini, lalu oke. Nah, kita tinggal menunggu saja sampai kelas kita jadi. Nah, ini udah jadi ya. Nah, di sini kita bisa melihat di Solution Explorer ya, di mana di sini ada name project kita, lalu properties, reference, terus class 1 ya, .cs. Nah, ini adalah kelas 1 kita ya, kelas 1 ya. Anda bisa melihatnya di sini. Ini adalah kelas 1 kita ya. Dan di sini saya akan membuat sebuah metode ya, yang dimana tadi yang saya jelaskan DLL itu adalah kelas ya, yang udah dikompil dan di dalamnya berisi metode-metode. Nah, di sini saya akan membuat
satu metode saja sebagai contoh agar Anda lebih paham tentang DLL ya. Sini saya akan membuat sebuah metode, misalnya public integer. Misalnya sini saya membuat sebuah kurang gitu, memberi nama kurang, lalu integer a, lalu integer b, seperti ini, return a minus b ya. Jadi seperti ini. Ini adalah metode ya, lebih tepat. Nah, lebih tepatnya ini metode, ini nama metode, dan ini parameternya. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibilang ini adalah metode parameter. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita membuat ini ya, cukup segini saja ya, karena kita akan membuat DLL yang sangat sederhana saja ya, karena ini sebagai contoh. Lalu kita membuildnya, kita klik start di sini ya. Ya, kita oke saja. Nah, di sini kita sudah melihat ya bahwa project kita sukses ya, one sukses. Oke. Nah, sekarang ya kita akan close sini. Membuka Visual Studio. Nah, lalu kita new project. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan bagaimana caranya menggunakan DL tadi pada program kita. Nah, sekarang pastikan Anda memakai bahasa Visual C# ya di sini ya. Lalu Anda menggunakan Windows Form Application. Sekali lagi Anda pastikan menggunakan Windows Form Application. Lalu di sini misalnya kita tulis Cleoser Windows Form Application misalnya. Seperti ini. Oke. Masih sama tempat penyimpanannya di project ya. Lalu saya oke saja. Nah, sembari menunggu ya, saya akan menunjukkan ya DLL yang kita buat tadi setelah kita build ya. Ini ada project kita tadi, terus close server DLL. Nah, di sini Anda bisa melihat di bin ya, di bin debug. Nah, ini adalah DLL kita yang kita buat tadi, yang dimana tadi berisi metode parameter ya. Nah, kita akan menggunakan ini pada proyek kita di Windows Form Application ini. Nah, ini Windows Form Application kita sudah jadi ya, dimana di sini ada properties, reference, form 1 dan program kita di sini. Nah, di sini saya akan menggunakan satu button ya. Saya akan gunakan satu button sini. Ya, seperti itu. Saya akan memberi nama di sini pada teksnya yaitu apa ya? Misalkan hasil saja, seperti itu misalnya. Ya. Setelah kita membuat hasil seperti ini, nah, bagaimana cara memasukkan DLL-nya? Ya, di sini pada name projectnya kita lihat ya di bagian reference. Nah, di sini adalah referensinya. Ini adalah referensi yang bisa kita gunakan untuk form kita. Tapi untuk kali ini, karena kita membahas tentang DLL, kita akan menggunakan DLL yang kita bikin tadi. Caranya adalah
kita klik kanan, add reference. Nah, lalu di sini kita akan browse. Kita browse ya. Nah, setelah klik browse, kita klik browse yang di bawahnya lagi untuk mencari di mana DLL kita tadi. Cleoser.dll bin debug. Nah, ini dia. Oke, kita klik add. Lalu oke. Nah, maka Cleoser.dll tadi sudah masuk di referensi kita. Ya. Ini sudah masuk. Nah, bagaimana cara menggunakannya pada program kita? Nah, caranya kita klik hasil ini, button hasil, klik 2 kali, klik. Nah, seperti ini. Ini adalah button 1 kita, ya. Nah, kita akan memasukkan referensi ini, DLL ini, referensi DLL ke dalam coding kita, yaitu dengan cara di library, di bagian library ini kita mengetikkan using Cleoser ya .dll ya, seperti ini. Sangat simpel sekali ya. Nah, ini artinya kita sudah memasukkan Cleoser.dll kita di dalam library ya. Oke, sekarang kita akan membuat fungsi pada buttonnya. Oke, untuk membuat fungsi pada button di sini saya akan memanggil ya kelas 1 kita tadi. Kan tadi di metode di DLL kita di file class library kita adalah namanya kelas 1 ya. Nah, jadi kita akan manggil kelasnya dulu. Jadi kelas 1. Jadi kelas 1 ini adalah kelas DLL yang kita buat tadi. Nah, setelah itu saya misalnya akan menamakan penjumlahan ya, sama dengan H pengurangan, maksud saya selalu mengingatnya, maaf ya, selalu ini new lalu kelas 1 ya, seperti ini. Oke, ini adalah objek yang dimana fungsinya untuk memanggil kelas yang kita buat tadi ya pada DLL. Jadi di sini saya akan jelaskan, ini adalah objek yang berfungsi untuk memanggil kelas pada DLL yang kita buat tadi. Nah, seperti itu. Oke, sampai segini paham ya? Lalu saya enter. Terus setelah saya memanggil kelas 1 ya, kelas 1 dimana ini adalah objek dan nama objeknya itu pengurangan ya. Saya akan membuat di sini integer, misalnya integer hasil lah. Hasil sama dengan ya, sama dengan nama objek ini ya, pengurangan ya, seperti itu. Dot misalnya apa tadi, pengurangan ya tadi, pengurangan dot kurang ya, ya kurang. Tadi metode kita beri nama kurang ya. Ya. Setelah itu
ya, seperti ini. Ya, dimana di dalam ini nanti kita bisa memasukkan nilai A dan nilai B, dimana misalkan kita masukkan 4 lalu kita koma untuk memisahkan. Nah, ini kita bisa melihat di sini ada penjelasan ya, integer A, integer B, nilai integer A, dan di sini adalah nilai integer B. Misalnya sini saya masukkan 4, lalu di sini adalah 2, seperti itu. Nah, lalu saya akan menampilkan hasilnya pada sebuah message box ya. Jadi di sini saya akan buat message box .show ya, seperti ini. Lalu saya akan memanggil ini hasil ya, hasil dot. Nah, di sini saya akan menggunakan tipe string. Karena apa? Karena di sini kan integer kan hasilkan ini, karena hasil itu berbentuk integer tuh tipenya. Nah, sedangkan pada saat di message box itu harus bertipe string. Nah, bagaimana caranya agar yang hasil ini bertipe integer bisa masuk ke sini bentuk string? Maka kita memilih bentuk toString ya. Di sini kita memilih toString, lalu tutup kurung balas kurung, terus koma, lalu string captionnya kita tulis hasil saja ya. Lalu kita koma, lalu message box button di sini ya disuruh. Jadi message box button di sini kita pilih oke saja. Lalu message box iconnya ya, message box iconnya kita pilih mana message box icon. Nah, ini message box icon kita pilih information saja, seperti ini. Sangat simple sekali ya. Jadi ini program kita sudah selesai ya. Ya. Sekarang coba kita debug. Tadi angkanya adalah 4 dan 2 ya, 4 dan 2. Nah, ketika kita mengklik hasil, maka dia akan menunjukkan angka 2. Karena apa? Karena 4 kurang 2 sama dengan 2. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita di sini merubahnya 6 misalnya, lalu di sini 9 seperti itu. Lalu kita debug. Lalu kita klik hasil, maka hasilnya adalah -3 seperti itu. Lalu kita klik OK. Nah, pada program kita ini ya, untuk memasukkan nilai angkanya yaitu langsung di dalam codingnya ya, berarti kita tidak bisa merubah angkanya dari aplikasinya itu sendiri, tetapi kita harus merubahnya di dalam coding. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita memasukkan angkanya ketika kita menjalankan aplikasinya tanpa harus masuk dulu di dalam codingnya? Kan kasihan tuh kalau misalnya user lain yang menggunakan aplikasinya ini, terus dia tidak bisa mengurangi karena harus mengubah dulu coding dari dalam, gitu kan. Nah, saya akan membuat di sini agar bagaimana dia bisa menghitung atau menginput angka dari luar ya, maksudnya dari aplikasinya, bukan dari codingnya, seperti itu. Jadi sebelumnya ini adalah form 1. Saya akan memasukkan di sini adalah sebuah text box ya, misalnya ya. Saya akan masukkan text box di sini.
Saya akan perkecil sedikit ya, perkecil. Oke. Lalu saya Ctrl C, Ctrl V, seperti ini. Seperti ini ya. Jadi ini adalah namanya text box 1, bisa kita lihat di propertiesnya. Nah, ini adalah name-nya text box 1 dan ini adalah text box 2. Jadi seperti itu. Nah, kita kembali ke codingnya ya. Di sini saya akan membuat sebuah integer a sama dengan integer parse f sama dengan integer dot parse ya, dimana this text box 1 dot text ya. Jadi seperti ini. Lalu integer b sama dengan integer dot parse this text box 2 dot text ya. Seperti ini, sangat mudah sekali ya. Jadi dengan coding seperti ini kita bisa menginput angka dari text box 1 dan text box 2 dan hasilnya nanti akan ditampilkan dalam bentuk message box ya. Seperti itu. Sekarang kita coba tebak. Nah, ini adalah form kita. Lalu di sini saya akan memasukkan misalkan 10 dan di sini saya akan masukkan 5. Lalu kita klik hasil. Maka hasilnya, oh, sorry. Jadi kita tadi belum merubah coding di sini ya. Jadi ini masih 6 dan 9. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita tinggal rubah di sini, ini A, integer A. Maksudnya integer A ini ya. Oke. Lalu B, kita masukkan integer B di sini. Jadi seperti itu, sangat simpel sekali. Kalau kita start, nah, sini kita masukkan 10, di sini 5, lalu kita klik hasil. Ya, seperti itu. Hasilnya adalah 5. Lalu di sini kita coba masukkan 8. Lalu di sini misalkan 2. Lalu kita klik hasil 6. Sangat mudah sekali. Jadi itulah penggunaan DLL pada program kita. Sangat simpel sekali ya. Jadi sekian dulu tutorial DLL dari Cleoser tutorial. Sekali lagi, jangan pernah menganggap program itu, pemrograman itu susah. Jangan pernah menganggap itu susah. Karena apa? Jika Anda terus berlatih dan terus belajar, maka program itu akan terasa mudah. Karena memang bahwa sesungguhnya tidak ada yang sulit di dalam pemrograman. Jadi seperti itu. Tetap berlatih dan salam Cleoser. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.